Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita latihan soal mengenai perhitungan luas kurva normal. Untuk soal yang pertama, misalnya ada suatu distribusi normal dengan rata-rata 300 dan standar deviasi 50. Hitunglah peluang bahwa X mengambil suatu nilai lebih besar dari 362. Jadi di sini ada distribusi normal, kita misalkan variabelnya berupa X dengan mu sama dengan 300 dan standar deviasi sama dengan 50. Berapakah peluang X lebih besar daripada 362? 362 letaknya di sebelah kanan mu karena nilainya lebih besar daripada 300. Misalnya di sebelah sini ada angka 362 yang saya arsir. Nah, ini yang ditanyakan, berapakah peluangnya? Kalau saya tuliskan, berapakah peluang X ini lebih dari 362? Nah, ini sama dengan berapa? Pertama-tama kita perlu mentransformasi nilai X ini ke dalam nilai Z. Karena apa? Karena yang kita punyanya adalah tabel distribusi yang peluang-peluangnya itu merupakan nilai dari Z. Kita nggak punya tabel untuk nilai variabel dari X ini yang distribusi normal dengan mu 300 dan sigma sama dengan 50. Kita punyanya adalah tabel distribusi Z yang memiliki mu sama dengan berapa? 0 dan standar deviasi sama dengan 1. Jadi kita perlu mengubah nilai ini ke dalam Z. Rumusnya adalah Z sama dengan X dikurangi rata-rata dibagi standar deviasi. Maka Z sama dengan X ini adalah 362 dikurangi rata-rata adalah 300 dibagi standar deviasinya adalah 50 sama dengan 62 dikurangi 50 adalah 1, berapa 62 dibagi 5? 1,24. Maka kita bisa gambarkan suatu distribusi Z yang ini merupakan padanan dari X ya. Kalau ini dijadikan Z menjadi di sininya 0 dan 1,24 di sebelah kanannya 0, 1,24. Maka kita akan mencari di tabel Z berapakah nilai peluang di sebelah kanannya Z 1,24. Ini berapa? Seperti yang kita tahu, sifat dari distribusi normal adalah setangkup. Maka kalau saya mau mencari nilai di sebelah kanan 1,24 sama dengan saya mencari nilai peluang di sebelah kiri negatif 1,24. Kenapa kita mencari ini? Karena kita punyanya itu tabel Z yang peluangnya itu di sebelah kiri Z. Tuh. Kita lihat di tabel Z negatif 1,24. Ini negatif 1,2. Angka 4-nya di kolom berapa nih? Kita lihat di atas. 1,24 ya. 0, 1, 2, 3, 4. Nah, di sebelah sini nih, kolom kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita lihat negatif 1,2. Dan di sebelah kanannya ini 5. 1, 2, 3, 4, 5. Angkanya ini 0,1075. Maka di sebelah sini adalah 0,1075, maka nilai yang ditanyakan ini adalah 0,1075. Kalau saya tuliskan ke dalam simbol matematis seperti ini, peluang X lebih dari 362 ini sama dengan peluang Z lebih dari 1,24 atau sama dengan peluang Z kurang dari negatif 1,24 yaitu bernilai 0,1075. Nah, inilah hasilnya. Oke, kemudian soal yang selanjutnya. Di sini ada variabel X dengan mu-nya sekian dan sigma-nya sekian. Ditanyakan berapakah peluang X di antara sekian dan sekian. Kita bisa gambarkan. Saya punya distribusi normal, mu-nya sama dengan 50, lalu ada X, ini kita misalkan X1, yang ini X2.
45 di sebelah kiri 50, 62 di sebelah kanan 50. Ditanyakan peluang antara 45 sampai dengan 62. Nah, ini kita perlu transformasi ke dalam nilai Z ya. Z-nya di sini 0, di sini berapa nih kalau 45? Z-nya, dan kalau 62 Z-nya berapa? Berdasarkan soal latihan yang sebelumnya sudah dihitung bahwa untuk X sama dengan 45, maka Z-nya sama dengan negatif 0,5. Sedangkan untuk X sebesar 62, Z-nya yaitu 1,2. Ya, sehingga saya bisa gambarkan sini adalah negatif 0,5, dan untuk X sama dengan 62, Z-nya adalah 1,2. Untuk daerah yang diarsir ini, maka Z yang diarsir adalah antara negatif 0,5 sampai dengan positif 1,2. Bisa saya tuliskan ke dalam simbol matematisnya bahwa peluang nilai X berada kurang dari 62 dan lebih dari 45 itu sama dengan peluang untuk Z kurang dari 1,2 dan lebih dari negatif 0,5. Baik, sekarang kita bisa hitung nilainya ini berapa. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan, yaitu yang pertama, menghitung daerah yang diarsir ini dengan rumus 1 dikurangi peluang Z kurang dari negatif 0,5 dan juga dikurangi peluang Z lebih dari 1,2. Nanti ada pendekatan yang lain, yaitu langsung dengan cara ini cara yang pertama. Cara yang kedua adalah dengan cara peluang Z kurang dari 1,2 dikurangi peluang Z kurang dari negatif 0,5. Untuk cara yang pertama, kita bisa hitung. Kita hitung dulu peluang Z kurang dari negatif 0,5. Ini adalah, kita langsung lihat di tabel normal baku. Z kurang dari negatif 0,5 di sini, negatif 0,50 ya, di kolom yang pertama 0,00. Negatif 0,50 nilainya adalah ini 0,3085. Jadi misalnya ini area A ya, area A ini sama dengan 0,3085. Lalu area yang di sebelah kanan sini, tadi sudah kita bahas sebelumnya bahwa untuk menghitung peluang di sebelah kanan, ini sama dengan menghitung peluang di sebelah kiri. Jadi sama dengan peluang Z lebih dari 1,24 ini sama dengan peluang Z kurang dari negatif 1,4. Nah, kita bisa pakai angka negatif 1,2 nih di sini. Kita sudah dapat peluang yang ini, nilainya 0,3085. Lalu peluang Z lebih dari 1,2 ini sama dengan peluang Z kurang dari negatif 1,2. Sama dengan, kita lihat di tabelnya, negatif 1,2 itu di bagian atas. Nah, di sini nilainya adalah 0,1151. 0,1151. Maka dengan cara yang pertama, kita bisa mendapatkan hasilnya bahwa peluang ini sama dengan 1 dikurangi 0,3085 dikurangi 0,1151 sama dengan 1 dikurangi 0,3085 dikurangi 0,1151 sama dengan 0,5764. 0,5764. Dengan cara yang kedua ini lebih mudah ya. Peluang Z kurang dari 1,2, kita langsung lihat di tabelnya. Berarti yang angka positif ini di bagian bawah
1,2 di sini 0,8849. Cara yang kedua berarti 0,8849 dikurangi peluang Z kurang dari 0,5 adalah yang ini tadi 0,3085. Nah, kita lihat apakah hasilnya sama. 0,8849 dikurangi 0,3085 sama dengan 0,5764. 0,5764. Oke, hasilnya sama. Selanjutnya akan dibahas kalau kebalikan. Kita tahu nilai peluangnya dan disuruh menghitung nilai X-nya.